Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari, panggilan seluruh teman-teman pengelola di hampir seluruh Indonesia. Jabatan saya adalah sebagai pengelola PD Dikti di instansi Universitas Islam Malang, unit BHK. Jabatan sebagai Kepala Subbagian PD Dikti Feeder. Cerita awal mulai bertugas sebagai pengelola PD Dikti. Pada saat itu pada tahun 2011, saya saat itu masih bertugas di Puskom saat itu. Nah, di dalam perguruan tinggi selalu ada yang namanya rotasi pegawai, di mana pada saat itu saya dari Puskom dirotasi ke BHK, yang mana di BHK langsung saya ditunjuk untuk mengelola PD Dikti. Pada saat itu pelaporan PD Dikti itu dimulai tahun 2002 dengan menggunakan sistem namanya sistem SBED, evaluasi program studi berbasis evaluasi diri dari masing-masing program studi, yang kita sebut dengan aplikasi namanya aplikasi layar biru. Pada saat tahun 2011, saya ketika ditunjuk untuk mengelola PD Dikti, sebelumnya saya sudah berkecimpung untuk melirik bagaimana program pelaporan PD Dikti tersebut, yaitu pada saat menggunakan aplikasi layar biru atau PD Dikti SBED saat itu. Saya sudah berkecimpung di program studi waktu itu agribisnis sama agroteknologi. Saya berkecimpung di sana. Sehingga pada tahun 2011, saya dari Puskom ditunjuk untuk mengelola PD Dikti di tingkat universitas pada unit BHK. Nah, di sana saya sudah ada bekal bagaimana sistem pelaporan PD Dikti saat itu, yaitu menggunakan SBED. Namanya suka duka sebagai pengelola, tentu ada suka dan dukanya. Sukanya yaitu apabila kita berkecimpung dengan sesama pengelola PD Dikti, kita banyak rekan, banyak teman, banyak saudara di sana, kita sambil curhat di sana, banyak momen-momen yang asik dan juga ada sesuatu hal yang menarik juga di sana. Yang penting di sana adalah sesama pengelola senasib, sepenanggungan, sehingga kita bisa curhat bareng-bareng. Apabila ada kesulitan, kita bisa tanya ke sana kemari, sehingga kesulitan-kesulitan yang ada kita temui itu kita bisa mendapatkan pencerahan dari teman-teman. Dukanya adalah apabila aplikasi PD Dikti itu selalu diupdate terus tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga kita pusing juga bagaimana PD Dikti, pelaporan PD Dikti itu supaya bisa berjalan dengan lancar. Sehingga di sana kita juga karena ada komunitas, kita selalu kembali lagi ke komunitas untuk share, untuk diskusi bagaimana pelaporan PD Dikti secara update terus-menerus dan bisa berjalan dengan lancar. Itu ceritanya begini. Pada saat perpindahan aplikasi PD Dikti dari SBED ke Feeder, itu ada cerita menarik ya saat itu, yang mana Unisma pada saat itu ditunjuk untuk sebagai pilot project. Pilot project bagaimana perpindahan antara SBED layar biru ke Feeder pada saat itu. Pada saat itu tahun 2013, yaitu pelaporan PD Dikti Feeder 2013 ganjil saat itu. Nah, pada saat itu Unisma sudah di-close untuk melaporkan PD Dikti Feeder menggunakan SBED. Sehingga pada saat tahun 2013 wajib menggunakan aplikasi yang namanya PD Dikti Feeder. Nah, di sana Unisma beserta dua perguruan tinggi yang lain yang ada di Jawa Timur, termasuk Unmu dan juga di Jombang, Bundar, saat itu diundang di LL Dikti 7 untuk sosialisasi PD Dikti Feeder. Tetapi pada saat diundang, Unisma tidak
diundang karena katanya dinyatakan tidak bersedia. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pada tahun 2013-1 Unisma untuk pelaporannya tidak tercantum di sana. Karena pelaporan PDDikti Feeder itu Unisma tidak melaporkan melalui aplikasi itu. Nah, pada saat itu teman-teman pengelola di masing-masing program studi itu sudah melaporkan pelaporannya melalui aplikasi yang lama. Sehingga ketika harus wajib lapor ke LLDT 7 tidak terlapor karena pada saat laporan PDDikti-nya menggunakan SBED itu sudah di-close sama LLDT 7. Sehingga nyaris tahun 2013-1 dan 13-2 itu Unisma tidak melakukan pelaporan ke Dikti karena pelaporan PDDikti Feeder saat itu Unisma masih belum mampu. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya dari LLDT 7 diarahkan untuk melalui pelaporan menggunakan web service, yaitu data pelaporan yang ada di SBED saat itu kita web service-kan, kita ambil data-datanya melalui web service untuk diimportkan ke dalam aplikasi yang namanya PDDikti Feeder. Nah, mendengar kalimat web service, saya juga bingung, apa itu web service? Saya tidak ada pengalaman sama sekali tentang web service, apalagi berkecimpung dengan dunia programmer. Saya juga tidak ada background ke sana, sehingga saya harus belajar bagaimana menarik data yang dari layar biru atau SBED itu supaya bisa masuk ke PDDikti. Karena seluruh teman-teman di perguruan tinggi pelaporannya sudah terlapor semua dan tinggal Unisma yang belum. Karena data sudah di-lock untuk pelaporan menggunakan SBED. Nah, akhirnya saya belajar ke LLDT. Berangkatlah kita ke LLDT 7 dengan SPPD ke sana. Oleh LLDT 7 saya diarahkan untuk berangkat ke Jombang saat itu. Untuk belajar bagaimana desain web service untuk mengambil data-data yang ada di web lokal untuk dimasukkan ke PDDikti Feeder. Dari LLDT 7 bilang ke pimpinan bahwa kita harus belajar ke perguruan tinggi yang ada di Jombang. Nah, oleh pimpinan saat itu dibuatlah suatu SPPD lagi untuk kita belajar web service. Tetapi lucunya kita tidak berangkat ke Jombang, tapi berangkat lagi ke LLDT 7 saat itu. Nah, akhirnya terpaksa saya berangkat juga ke LLDT 7. Di LLDT 7 kita ditolak lagi karena di sana tidak menyediakan fasilitas untuk pembelajaran. Akhirnya saya di LLDT 7 saya dibantu untuk mengontak perguruan tinggi yang ada di Jombang untuk menerima kami supaya kami bisa belajar bagaimana membuat web service agar laporan-laporan yang sudah kita laporkan di SBED itu bisa kita ambil, kita kembali lagi ke perguruan tinggi, bilang sama pimpinan bahwa kita harus berangkat ke Jombang untuk belajar tentang bagaimana web service mengambil data dari web lokal untuk kita masukkan ke PDDikti Feeder. Akhirnya dibuatkan SPPD lagi yang ketiga untuk bagaimana kita belajar web service. Berangkatlah kita ke Jombang saat itu, bagaimana tentang menarik data yang ada di PDDikti lokal menuju ke PDDikti Feeder. Di sana kita disambut baik, kenal dengan teman-teman baru dari Undar. Di sana kita ngobrol-ngobrol bagaimana web service itu sebenarnya. Akhirnya kita cari literatur di internet bagaimana desain untuk web service. Akhirnya kita coba belajar di web, juga belajar di sana tentang web service. Ternyata ketika kita kepengen mengetahui source-nya web service itu bagaimana, kita tidak dikasih tahu, cuman ditunjukkan aja bagaimana ini loh web service, data yang lokal ada di sini, kemudian bagaimana cara menariknya itu tidak ditunjukkan, cuman ditunjukkan hasilnya saja
bahwa data dari lokal seperti ini, kemudian diambil di web service hasilnya seperti ini, baru kita import ke dalam PDDT Feeder dan hasilnya di PDDT Feeder seperti ini. Cuman ditunjuk seperti itu aja. Nah, akhirnya kita bingung, source-nya kayak gimana, pakai library-nya bagaimana, itu kita bingung. Akhirnya dari pertemuan itu diarahkan bahwa user guide untuk PDDT Feeder, kita disuruh baca-baca user guide. Akhirnya kita belajar dari user guide yang ada di user guide-nya PDDT Feeder. Kemudian kita juga cari literatur bagaimana web service. Ternyata di sana menggunakan library-nya web service menggunakan NoSwap. Akhirnya kita belajar tentang NoSwap juga. Nah, di sana akhirnya saya belajar membuat web service, bagaimana data-data yang ada di PDDT lokal yang teman-teman prodi saat itu sudah mengerjakan pelaporan prodi A, B, C, D, semua mengerjakan pelaporan di sana supaya pelaporan teman-teman itu tidak mengerjakan ulang di PDDT. Akhirnya saya berusaha sebaik mungkin bagaimana data itu bisa kita ambil. Akhirnya tercetuslah namanya program saya yang namanya Admin WS. Di sana saya membuat aplikasi yang bernama Admin WS. Itu bagaimana mengambil data yang ada di PDDT lokal untuk diimportkan ke PDDT Feeder. Untuk membantu rekan-rekan pengelola, saya share aplikasi saya, Admin WS itu saya share lewat public. Ini kalau saya tunjukkan aplikasinya di web, itu saya share pengetahuannya lewat blog. Ini blog saya namanya maringalamblogspot.com. Ini wahana kita untuk berdiskusi dengan teman-teman, share ilmu pengetahuan saya, bagaimana Admin WS bisa digunakan untuk manajemen pelaporan PDDT Feeder. Di sana saya sediakan link download. Di sana aplikasi saya bisa di-download oleh siapapun. Nah, di sana juga saya sertakan juga setiap aplikasi PDDT ada update, web service Admin WS senantiasa juga saya update. Nah, kebetulan yang memakai aplikasi ini tidak hanya perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, Bandung, Tangerang, Jakarta, Sulawesi juga, bahkan Aceh juga. Teman-teman pengelola PDDT memakai aplikasi ini, bahkan ada yang sempat japri saya bagaimana mengadmin Admin WS ini untuk digunakan di perguruan tingginya. Bahkan tidak jarang kita remote perguruan tingginya untuk memasang aplikasi Admin WS ini untuk digunakan di perguruan tingginya. Bahkan ada juga yang sempat mempublishkan Admin WS-nya di subdomainnya. Ada dari perguruan tinggi di Aceh kalau nggak salah waktu itu. Sehingga Admin WS ini dipublishkan untuk digunakan sebagai web service untuk memanajemen perguruan tingginya memasukkan data PDDT secara cepat tanpa melalui PDDT Feeder. Nah, di web ini juga tersedia tutorial-tutorial. Di sana ada tutorial bagaimana desain web service, saya tunjukkan di sini. Jadi mulai dari coding awal sampai coding akhir bagaimana desain web service itu saya tunjukkan secara detail. Bahkan source code di sini juga saya tunjukkan secara detail. Teman-teman bisa pembelajarannya bisa melalui web. Dari kode-kode ini bisa kita copy paste, atau teman-teman bisa langsung download aplikasi. Tinggal pilih teman-teman maunya enaknya gimana. Apakah belajar step by step, bagaimana coding web service, atau mau cepatnya mengambil aplikasinya saja, ini sudah saya sediakan. Teman-teman juga banyak yang chat by WA, bagaimana memasukkan data PDDT melalui Admin WS, itu juga berupa bantuan lewat WA. Itu kita sudah layani
Bahkan sampai hampir tiap malam kita banyak chat dari teman-teman bagaimana web service admin WS itu bisa dijalankan. Harapan saya adalah mari pengelola PD Dikti di seluruh Indonesia, karena kita tergabung di grup pengelola PD Dikti Leader. Kalau misalkan ada kendala, ada kesulitan, coba kita share bareng di sana, dan mudah-mudahan segala kesulitan-kesulitan kita itu kita bisa memecahkan bersama. Di sana ada, di grup sana ada yang namanya pengelola seluruh Indonesia. Juga saya yakin di pengelola masing-masing LL Dikti juga ada grup sendiri. Kita manfaatkan grup itu. Kita di sana bisa share kesulitan sebesar apapun, kita bisa share ke sana sehingga kita mudah-mudahan dimudahkan dengan pelaporan kita. Nah, anggap aja ini adalah perbuatan baik kita, sehingga dengan tugas-tugas ini kalau kita lakukan dengan ikhlas, mudah-mudahan kita dinilai sebagai nilai ibadah di sana. Dan saya yakin dengan niatan ibadah, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan imbalan yang lebih, yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Karena apa? PD Dikti ini itu adalah sebagai sumber masukan. Ini kalau kita bicara tentang PD Dikti, kita akan bicara tentang nasib mahasiswa, juga nasib dosen. Karena banyak dosen-dosen yang terangkat nasibnya karena serdosnya juga diambilkan dari PD Dikti. Nah, kalau pelaporannya bagus, nanti mahasiswa juga akan puas dengan pelaporannya, sehingga ke depan untuk pengguna lulusan akan bisa melihat laporan mahasiswa itu atau penggunanya itu secara baik, sehingga masa depan dari mahasiswa itu juga akan bisa baik. Kemudian untuk dosen juga, untuk serdos. Jadi sumber data PD Dikti ini bisa dijadikan acuan. Kemudian untuk akreditasi perguruan tinggi, laporan-laporan PD Dikti ini juga sebagai sumber dari akreditasi juga. Sehingga pelaporan PD Dikti ini adalah sumber dari segala kepentingan. Maka sebaiknya teman-teman PD Dikti, pengelola PD Dikti, marilah laporan ini kita lakukan dengan sebaik mungkin, anggaplah sebagai nilai ibadah, sehingga apa yang kita lakukan ini kita lakukan dengan ikhlas dan tidak ada kata berat sedikit pun. Mari kita diskusikan bersama-sama. Saya yakin dengan kita kompak, kita bersama, saya yakin nanti pelaporan kita akan menjadi lebih baik. Memang kalau kita dengar, memang banyak teman-teman pengelola yang hengkang di sana karena tidak kuat dengan pelaporan PD Dikti yang menurut mereka adalah berat, sehingga banyak yang kita dengar bahwa teman-teman itu hengkang, sehingga perguruan tingginya kesulitan bagaimana untuk melaporkan PD Diktinya. Mungkin itu sekelumit tentang cerita PD Dikti. Mungkin ada kekurangan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.